Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Islam. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan tonton sampai selesai ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selamat menonton. Hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta adalah hari di mana langit akan terbelah, planet-planetnya telah berterbangan, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung hancur, matahari digulung, binatang-binatang liar telah dikumpulkan, lautan-lautan meluap, roh-roh dipertemukan dengan badan, neraka dinyalakan, surga telah didekatkan, dan bumi diratakan. Kabar tentang terjadinya hari kiamat sudah tertulis dalam Al-Quran. Bisa disimpulkan bahwa saat ini kita sedang menanti datangnya tanda kiamat besar. Menjelang terjadinya kiamat besar akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Dalam Al-Quran, sebelum datangnya kiamat, ada beberapa makhluk yang sudah dijadwalkan untuk hadir menemani manusia. Ada yang tugasnya untuk membawa manusia kepada keburukan, dan ada juga yang membawa pada kebaikan. Lalu, apa saja makhluk pertanda hari kiamat tersebut? Berikut ini penjelasannya. 1. Imam Al-Mahdi. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Fatih Al-Quraisy. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW dan termasuk salah satu Khulafur Rasyidin. Imam Mahdi adalah seorang Quraisy yang muncul di akhir zaman untuk memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman. Beliau menetap di bumi antara 7 sampai 9 tahun. Al-Mahdi bersama Nabi Isa dan pasukan muslim akan memerangi pengikut-pengikut Dajjal. Perang tersebut adalah perang terbesar sepanjang sejarah dan akan menjadi perang terakhir yang terjadi di muka bumi. Dikabarkan perang tersebut kembali seperti zaman dahulu, yaitu menggunakan benda-benda tajam seperti pedang, tombak, dan sebagainya. 2. Dajjal. Menjelang terjadinya hari kiamat, akan muncul sesosok yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Memang ia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menjadi cobaan bagi umat manusia. Apakah manusia ini akan tetap berpegang teguh terhadap agamanya atau lebih mengikuti Dajjal si mata satu? Dajjal adalah seorang makhluk kafir yang sangat jahat. Dalam eskatologi Islam, ia akan muncul menjelang kiamat. Menurut hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal, dan kalau bisa berlindung di kota Madinah atau Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Dajjal akan berada di bumi selama 40 hari dan dia akan mengelilingi bumi dalam waktu yang singkat untuk mengajak orang menjadi pengikutnya. Bagi yang membangkang dan tidak mengikutinya, maka ia akan diberikan kesengsaraan oleh Dajjal. 1 hari pertama seperti 1 tahun, 1 hari kedua seperti 1 bulan, 1 hari ketiga seperti sepekan, dan hari berikutnya seperti hari-hari biasanya. Nomor 3. Isa Al-Masih. Nabi Isa akan turun ke dunia di menara timur Damasik saat kaum muslimin hendak mengerjakan sholat berjamaah. Turunnya Nabi Isa dengan diapit 2 malaikat yang mengenakan 2 pakaian yang dicelupkan dengan minyak waras dan za'faran yang memiliki wangi yang sangat harum, serta ketika ia mengibaskan rambutnya, keluarlah permata darinya.
Setelah mengerjakan sholat, beliau memimpin perang melawan Dajjal yang diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, maka tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Kemudian ia terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dengan pedangnya di pintu Lut. Saat itulah berakhir perang terbesar di dunia dan perang terakhir yang terjadi di muka bumi ini. Yang keempat, Dabbat al-Ard. Dabbat al-Ard merupakan binatang buas atau bisa disebut dengan monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam sendiri, makhluk ini merupakan sebagian dari tanda datangnya hari penghakiman. Binatang ini akan keluar dari kota Mekah, tepatnya di dekat Gunung Safa. Waktu keluarnya sendiri setelah terbitnya matahari dari barat. Makhluk ini memiliki kemampuan berbicara yang fasih dalam berbagai macam bahasa. Selain itu, ia juga membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam di tangan kiri dan sementara tangan kanannya memakai cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia akan keluar dari bukit Safa dan Marwah. Makhluk tersebut seperti gabungan dari banyak binatang. Ia memiliki kepala seperti kerbau, sementara matanya menyerupai babi dan telinganya menyerupai gajah yang memiliki tanduk rusa jantan, lehernya seperti burung unta. Dada makhluk ini menyerupai singa dengan warna kulit harimau. Dia juga memiliki panggul yang mirip kucing, namun ekornya seperti biri-biri jantan dan kakinya seperti unta. Dalam penjelasan lain dikatakan bahwa tubuhnya begitu besar, namun gerakannya sangat cepat. Selain itu, sosok ini akan menandai wajah-wajah manusia seluruh dunia. Bagi yang beriman, Dabbat al-Ard akan membuat wajah si manusia tersebut menjadi cerah. Tetapi sebaliknya, ketika yang ditandainya adalah orang kafir, maka makhluk tersebut akan menjadikan wajah sosok tersebut menjadi gelap. Nomor 5, Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj adalah keburukan yang dekat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dari Zainab binti Jahsy bahwa Nabi datang kepadanya dengan tergopoh-gopoh. Beliau bersabda, "La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab dari keburukan yang telah dekat. Pada hari ini benteng Ya'juj Ma'juj dibuka seperti ini." Rasulullah SAW meninggalkan ibu jarinya dengan jari telunjuknya. Muttafaq alaihi mukhtasar Sahih Al-Bukhari nomor 1341, Mukhtasar Sahih Muslim nomor 1987. Selama ini ada beragam persepsi tentang Ya'juj Ma'juj. Ada yang mengatakan jika bangsa ini adalah alien, monster-monster buas, sampai ada yang mengatakan sebagai perlambangan dari sifat-sifat jahat. Tapi kalau merujuk dari banyak referensi, dikatakan dengan jelas jika bangsa satu ini adalah manusia. Disebutkan bahwa bangsa Ya'juj Ma'juj gemar membuat keonaran di sekitar tempat yang mereka tinggali. Mereka sangat kuat dan tidak bisa dilawan sehingga manusia pun menyerah menghadapi kegilaan bangsa ini. Hingga akhirnya seorang raja bernama Zulkarnain berinisiatif untuk membangun sebuah tembok besar atas paksaan umat manusia. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi berkata jika tembok ini sangat dijaga oleh Allah. Ketika Ya'juj dan Ma'juj berhasil membuat lubang, keesokan harinya Allah mengembalikan bekas lubang tersebut dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun dikatakan dalam Al-Quran, jika saatnya nanti tiba, tembok ini akan sanggup diruntuhkan oleh mereka. Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak mati di tangan Nabi Isa maupun Al-Mahdi. Mereka akan mati dengan ulat-ulat yang menggerogoti leher-leher bangsa laknat ini. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bangsa barbar ini mati seketika dan mayat-mayat mereka bergelimpangan serta berbau busuk. Tubuh mereka memenuhi daratan hingga Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya tak menemukan tanah untuk dipijak. Nomor 6, Anqa.
Anqa adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung ini disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qaswini yang berjudul Makhluk-makhluk Ajaib dan Hal-hal Aneh yang Ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurg dari Persia atau Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar sehingga sanggup membawa seekor gajah hanya dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anqa pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falats. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutupi matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. 7. Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Khazin al-Jannah atau bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari akhir kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Begitulah Allah menciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman bahwa apa yang difirmankan yang merupakan bukti-bukti kebenarannya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal dan juga dari sifat Ya'juj Ma'juj. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.